Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan pengurus software SPSS. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu Rahma Delina Vitasari, Reka Susanti, dan saya sendiri, Sri Karisma. Yang pertama yaitu sejarah dan pengertian dari SPSS. Pada awalnya, SPSS dibuat untuk keperluan pengolahan data statistik untuk ilmu-ilmu sosial, sehingga kepanjangan SPSS itu sendiri adalah Statistical Package for the Social Science. Sekarang kemampuan SPSS diperluas untuk melayani berbagai jenis pengguna atau user, seperti untuk proses produksi di pabrik, riset ilmu sains, dan lainnya. Dengan demikian, sekarang kepanjangan dari SPSS yaitu Statistical Product and Service Solution. SPSS adalah salah satu program yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Hal ini digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, penelitian pendidikan, organisasi pemasaran, dan lain-lain. Yang kedua yaitu cara kerja SPSS. SPSS atau proses statistik dengan SPSS yaitu yang pertama, data yang diproses dimasukkan melalui menu data editor. Yang kedua, data yang telah diinput diproses juga melalui menu data editor. Yang ketiga, hasil pengolahan data muncul di output navigator. Pada menu output navigator, output statistik dapat ditampilkan dengan yang pertama, teks atau tulisan, yaitu pengerjaan perubahan huruf, penambahan, pengurangan, dan lainnya. Yang berhubungan dengan output berbentuk teks dapat dilakukan melalui menu text output editor. Yang kedua yaitu tabel, di mana pengerjaan atau pivoting tabel, penambahan, dan pengurangan tabel yang berhubungan dengan output berbentuk tabel dapat dilakukan melalui menu pivot table editor. Yang ketiga yaitu chart atau grafik. Yang keempat, pengerjaan perubahan tipe grafik yang berhubungan dengan output berbentuk grafik dilakukan melalui menu chart editor. Yang kedua yaitu, yang ketiga yaitu Windows SPSS. Yang pertama yaitu data editor. Data editor merupakan jendela untuk pengolahan data. Data editor dirancang sedemikian rupa seperti pada aplikasi-aplikasi spreadsheet untuk mendefinisikan, memasukkan, mengedit, dan menampilkan data. Menu yang terdapat pada data editor yaitu File, Edit, View, Data, Transform, Statistik, Graphs, Utilities, Windows, dan Help. Yang kedua yaitu Output Navigator. Berfungsi untuk memasukkan data yang telah diolah oleh SPSS kemudian melakukan pengolahan data melalui menu statistik. Maka hasil pengolahan data tersebut ditampilkan melalui menu Output Navigator. Menu output sama dengan menu editor, tetapi ada tambahan seperti insert dan format. Yang ketiga yaitu viewer, yaitu mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan. Yang keempat, multidimensional pivot tables, yaitu hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Yang kelima, high resolution graphic, dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan flashcard, barcode, histogram, scatter plots, 3D grafik, dan yang lainnya, akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Yang keenam, database access, yaitu pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakannya. Yang ketujuh, data transformation, yaitu data
yang akan membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Yang kedelapan, electronic distribution. Di sini pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengirim data email atau melakukan ekspor tabel dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Yang ke-9, online help, yaitu SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Yang ke-10, akses dan tanpa tempat penyimpanan sementara. Analisis file data yang sangat besar disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS sebelum versi 11.5, di mana file data yang sangat besar dibuat temporary filenya. Yang ke-11 yaitu interface dengan database relasional, yaitu fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerja dengan mengekstrak data dan menghasilnya dari database relasional. Yang ke-12 yaitu analisis distribusi. Fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS, proses server atau untuk aplikasi multi-user. Yang ke-13 multiprosesi. Yang 14 mapping. Selanjutnya yaitu mengenal tampilan SPSS. Yang pertama, mengaktifkan program SPSS dengan melakukan ikon IBM SPSS statistik yang terdapat pada desktop atau direktori tempat Anda menyimpannya. Yang kedua, memilih cancel untuk memulai variabel dan data baru. Menu yang terdapat pada SPSS yaitu File, yaitu untuk operasi file dokumen SPSS yang telah dibuat, baik untuk perbaikan, pencetakan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu Edit, di mana untuk melakukan pengeditan pada operasi SPSS baik data serta pengaturan atau option untuk konfigurasi SPSS secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu View, untuk pengaturan tampilan di layar kerja SPSS serta mengetahui proses-proses yang sedang terjadi pada operasi SPSS. Yang keempat yaitu Data. Menu data digunakan untuk melakukan pemrosesan data. Yang kelima, Transform, yaitu menu transfer digunakan untuk melakukan perubahan-perubahan atau penambahan data. Yang keenam, Analisis, yaitu digunakan untuk melakukan analisis data yang telah kita masukkan ke dalam komputer. Menu ini merupakan menu yang terpenting karena semua pemrosesan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan menu Correlate, Compressment, dan Regression. Yang ketujuh, Graph, yaitu digunakan untuk membuat grafik, diantaranya ialah bar, line, view, dan lain-lain. Yang kedelapan, Ultimate, yaitu dipergunakan untuk mengetahui informasi variabel, informasi file, dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu menu Add-ons, yang digunakan untuk memberikan perintah kepada SPSS jika ingin menggunakan aplikasi tambahan, misalnya menggunakan aplikasi Amos, SPSS Data Entry, Text Analysis, dan sebagainya. Yang ke-10 Windows, yaitu digunakan untuk melakukan perpindahan suite dari satu file ke file lainnya. Yang ke-11 Help, menu Help digunakan untuk membantu pengguna dalam memahami perintah-perintah SPSS jika menemui kesulitan. Sekian hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.